Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 27. Putrimu, Anda sepertinya sudah salah mendapat informasi. Wu Chen besar di kota Qingshui. Chung Li berbicara dengan wajah yang masih dengan keterkejutan. Sedangkan Wu Chen dia lihat juga tidak mampu berkata-kata. Xie Lian menarik lengan pakaian Chung Li. Kakak Li, aku mendengar Yu Yun dan Wu Chen membicarakan asal kelahirannya. Dia memang dari sana, ucap Xie Lian teringat kembali saat malam terakhir mereka berburu bersama. Dia tidur lebih dulu, tetapi masih sempat mendengar percakapan Wu Chen dan Yu Yun. Semua orang menatap Wu Chen saat ini, berharap pemuda itu membenarkan perkataan Xie Lian, namun pemuda itu justru tersenyum kecut. Aku memang dari benua tengah, tapi tidak mungkin seorang pangeran. Kalian tidak perlu mendengar ucapan putri gila ini. Putrimu dengan santai mengitari tubuh Wu Chen, dia tersenyum dan sedikit mendekatkan wajah pada pemuda itu. Wanita yang merawatmu pasti bernama Wu Ning. Wanita pelayan dari keluarga Wu, dia membawamu kabur saat pamanmu Yingkong membantai anggota keluarga kekaisaran untuk merebut tahta. Kalau tidak salah dia dan suaminya meminta bantuan sekte tempat ayahmu pernah berlatih. Sejauh ini, ada beberapa informasi yang dirasa oleh Wu Chen sama seperti cerita neneknya. Hanya saja, informasi dari neneknya sedikit berbeda. Wu Chen semakin gelisah saat mendengar penjelasan dari Putri Mulian. Tapi anehnya, kau seharusnya tidak diperbolehkan berkultivasi. Mereka mengatakan, kau akan menjadi monster iblis sepenuhnya. Apapun pilihan yang diambil, Pangeran Ying Chen akan tetap kehilangan mahkotanya. Putrimu terus berbicara, sedangkan Wu Chen mendengarkan dengan ekspresi tegang. Tubuhnya sudah hampir dipenuhi oleh sisik-sisik keras dan rambut yang terus memutih. Dia juga sudah mengetahui kalau kedua bola matanya akan berubah biru jika menggunakan Ki Monster dari kedua temannya. Perkataan berikutnya yang keluar dari mulut putrimu membuat jantung Chung Li dan Xie Lian hampir berhenti. Teman-temanmu sepertinya dapat dipercaya, kenapa kau tidak mengatakan pada mereka jika kekuatan dan sumber kehidupanmu berasal dari kristal roh monster kera naga? Tidak, itu tidak mungkin. Iblis kecil kami adalah manusia, dia bukan monster iblis. Perkataan putri pasti tidak benar. Chung Li berusaha menolak kenyataan, walau batinnya mengatakan kalau semua itu benar. Aura monster dari tubuh Wu Chen sangat pekat. Dia bahkan tidak tahu tingkatan monster dengan aura seperti itu. Sementara itu Xie Lian dengan wajah pucat mendekat pada Wu Chen. Chen, apa semua itu benar? Tanya gadis itu lirih. Wu Chen dengan napas berat memberi sedikit anggukan, tetapi inti monster apa yang dalam tubuhku, aku tidak mengetahuinya. Xie Lian menghela napas panjang, di balik cadarnya gadis itu tersenyum, aku tidak peduli dengan semua yang dikatakan oleh putri, bagi kami, kau adalah Wu Chen, iblis kecil dari Qingshui. Bahkan jika kau menjadi monster iblis sekalipun, kau tetaplah sahabat kami. Itu benar, walau aku tidak percaya yang dikatakan oleh putri, kau tetaplah iblis kecil kami. Chung Li mendekat dan menepuk pundak Wu Chen, perkataan yang keluar dari kedua mulut temannya membuat peda itu terharu. Wu Chen kemudian menoleh pada putrimu, dia meraih kedua pundak gadis itu. Apa maksudmu dengan kera naga? Putrimu tersenyum penuh arti, kalian pasti sudah tahu jika tingkatan monster tertinggi di 4 benua adalah monster iblis tingkat 9. Tapi di benua timur, ada monster dengan tingkat naga, masing-masing monster memiliki kesadaran dan kecerdasan layaknya manusia. Konon mereka bisa berubah menjadi manusia jika sudah mencapai tingkatan tertentu. Sekarang perlihatkan padaku elemen es milikmu, ujar putrimu yang sangat penasaran dengan kekuatan Wu Chen. Di tubuhku hanya ada kristal roh dan inti api, tidak ada inti es, balas Wu Chen dengan rat masih tidak percaya. Putrimu mengerahkan jari telunjuk tanda tidak setuju dengan ucapan Wu Chen. Aku sudah melihat wajah aslimu, apalagi kau memiliki banyak rambut putih. Jelas kau memiliki kekuatan elemen es. Putrimu terus melanjutkan penjelasan yang membuat Wu Chen dan 3 orang lainnya semakin pusing. Tingkat naga hanya memiliki kristal roh, tidak memiliki inti elemen. Sebut saja ular naga, harimau naga, atau beruang naga, semua hanya memiliki kristal roh. Tetapi ukuran kristal rohnya jauh lebih besar dari monster iblis biasa. Gelagat Wu Chen semakin buruk saat mendengar penuturan putrimu,
Semua yang dikatakan oleh gadis itu hampir benar sejauh yang diketahui pemuda itu. Sekarang kau mempercayaiku Pangeran Ying. Seru gadis itu mengagetkan Wu Chen. Putrimu lalu duduk dan menceritakan kisah tentang kemunculan kera naga di benua tengah. Sebelum ayahku naik tahta, dia adalah pangeran yang tidak bisa diam, mengembara ke benua tengah untuk mencari pengalaman. Di sana dia bertemu dengan ibuku, lalu saat usia kakakku 5 tahun, 20 tahun yang lalu. Suamiku, apa itu? Tanya seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi mungil dalam pelukan. Dia melihat ke langit di siang hari, muncul satu lingkaran rune sihir besar yang menutupi seluruh ibu kota Kekaisaran Ying. Saat itu musim panas, tetapi mendadak ibu kota turun hujan salju. Semua orang keluar dari dalam rumah menatap ke arah langit dengan perasaan cemas dan ketakutan. Muaang, yang merupakan pangeran yang tengah menyamar menjadi kultivator liar bergegas, meraih putri pertamanya dan istrinya yang menggendong Mulian menjauh dari lingkaran sihir. Sembari terbang membawa kedua putri, suami, dan istri itu menoleh dan melihat monster berukuran besar turun dari lingkaran sihir. Seekor monster kera dengan bulu-bulu putih di beberapa bagian tubuh, serta sisik-sisik seperti sisik ikan di bagian depan tubuhnya. Makhluk itu memiliki sepasang sayap besar, dan juga tanduk seperti tanduk kerbau serta mata berwarna biru. Groar, gelombang suara dari raungan monster itu memekakan telinga, kultivator tingkat bawah dan manusia biasa. Gendang telinga mereka pecah hingga mengeluarkan darah. Ah, menjerit menahan sakit di kepala, banyak penduduk kota yang terhuyung-huyung dengan menutup kedua telinga. Oh dewa, monster apa itu? Keluh istri pangeranmu dengan menggendong bayi mungil dalam pelukan. Dia yang merupakan kultivator tingkat bumi bahkan merinding saat mendengar raungan monster iblis itu. Kedua putri Kekaisaran Ying menangis ketakutan, mereka beruntung memiliki orang tua yang cukup kuat untuk memberinya perlindungan dari gelombang suara monster. Mata ibu Mulian beradu pandang saat monster iblis itu menatap mereka yang terbang di atas kota untuk pergi menjauh. Monster itu mengangkat satu tangannya, beberapa kristal es tajam berukuran besar terbentuk. Makhluk itu memiliki elemen es. Seru ibu Mulian memperingatkan suaminya. Muaang langsung berbalik dan menyerahkan putri pertama pada istrinya. Dia langsung membuat perlindungan dari serangan monster kera naga. Pria itu memutar kedua lengan lalu membentuk beberapa segel jari di depan dada. Istri pangeranmu merasa kalau suaminya tidak akan sanggup menahan sendirian. Kekuatan dan aura monster itu belum pernah dirasakan oleh kultivator di 4 benua. Wanita itu segera membantu dengan mengalirkan energi ki-nya ke punggung suaminya. Ledakan besar terjadi saat kristal-kristal es membentur tabir pelindung yang dibentuk oleh pangeranmu. Mereka terdorong jauh hingga ke permukaan tanah, beruntung tabir pelindung tidak sampai hancur. Pangeran dan istrinya terbatuk mengeluarkan darah, tangis kedua putri mereka semakin kencang. Cepat pergi dari sini, aku akan melindungi kalian bertiga. Pangeranmu naik ke atas atap bangunan dan melihat beberapa orang kuat di ibu kota. Kekaisaran Ying datang mendekati kera naga. Kera naga mengepakkan sayap, angin kencang disertai dengan hujan salju membuat pandangan menjadi kabur. Dengan kedua matanya, pangeranmu melihat orang-orang ranah langit dan jiwa jatuh berguguran saat melawan kera naga. Dia yang hanya ranah bumi puncak bagaimana mungkin akan berani menantang monster iblis itu sendirian. Kera naga terbang dan menangkap kultivator yang jatuh saat melawannya, beberapa orang berhasil selamat. Namun ada juga yang tertangkap dan dilahap oleh monster itu. Monster itu sekali lagi meraung, kali ini raungannya terdengar lebih keras dan membentuk banyak kristal yang mengarah ke permukaan. Boom! Hujan kristal es memporak-porandakan ibu kota, mayat-mayat manusia bergelimpangan di mana-mana. Monster iblis itu kemudian tertawa keras, yang lebih mengejutkan lagi. Makhluk itu ternyata bisa berbicara, hahaha, seperti yang mereka katakan. Manusia-manusia di sini sangat lemah, aku akan memakan kalian semua hingga aku bisa bertransformasi dan mendapatkan tubuh manusia. Manusia yang sudah ketakutan semakin panik saat mendengar perkataan kera naga. Mata monster iblis itu kembali melirik ke arah istri pangeranmu yang tengah membawa kedua putrinya. Wanita itu merinding saat merasa ditatap dari kejauhan oleh monster iblis tingkat naga. Istriku cepat pergi dari sana. Pangeran berteriak dengan panik dan sangat ketakutan. Dia langsung terbang secepat yang dia bisa. Tetapi monster iblis itu jauh lebih cepat walau tubuhnya berukuran sangat besar.
Calon permaisuri kekaisaranmu itu dengan panik membuat tabir pelindung, walau dia merasakan kematian sudah di depan mata. Mulut monster itu terbuka lebar saat ibu dari Mulian berusaha menghindar dalam kepanikan. Tetapi monster itu terlalu cepat. Tabir pelindung yang dia bentuk hancur dengan mudah. Dia menatap suaminya seolah-olah itu pertemuan terakhir mereka, sementara itu pangeran berusaha memberikan serangan ke tubuh monster. Tetapi serangan pria itu tidak menghasilkan apa-apa. Bagi monster itu, serangan dari pangeranmu seperti air hujan yang menetes di tubuh manusia. Sesaat sebelum berhasil melahap ibu dengan dua putri itu, satu pukulan energi berbentuk tinju menghantam telak tubuh kera naga. Monster itu berhasil dihempaskan ke permukaan tanah. Roar! Monster itu meraung sambil mengembangkan kedua sayapnya lebar-lebar. Siapa yang berani membokongku? Ucap monster itu dengan suara lantang, membuat bulu kuduk orang yang mendengarkan merinding ketakutan. Pangeranmu menatap punggung seorang pria yang tengah melayang di udara. Pria itu mengenakan jubah kebesaran dengan corak warna keemasan. Jubah pria itu bergerak-gerak tertiup angin. Pangeranmu menatapnya dengan penuh kekaguman. Aura agung dan karisma orang itu benar-benar sangat kuat. Bab 28. Terima kasih Kaisar Ying, pangeranmu dan istrinya langsung memberi hormat. Mereka berpelukan dengan haru, tidak menyangka Kaisar datang di saat-saat kritis. Pergi dan lindungilah keluargamu. Perintah Kaisar yang merupakan ayah kandung dari Pangeran Ying Chen, pemuda yang kita kenal dengan panggilan Wu Chen. Dia menatap monster kera naga yang tengah marah dengan tenang, kemudian melihat sekelilingnya yang sudah hancur dengan tatapan tidak berdaya. Ibu kota kekaisarannya hancur hanya oleh satu monster iblis. Kera naga kini sudah berhadap-hadapan dengan Kaisar di udara. Hanya seorang abadi tahap puncak jangan kira bisa mengalahkanku. Monster kera naga itu terdengar sangat angkuh. Dia menatap Kaisar Ying dengan pandangan meremehkan. Siapa bilang Kaisar sendirian? 3 orang rana abadi lain muncul sudah berdiri di samping Kaisar Ying. Meski seorang masih tahap awal rana abadi dan 2 lainnya di ranah yang sedikit lebih tinggi. Dari mana kau berasal monster iblis? Kenapa kau menyerang kekaisaranku? Kaisar merasa ada yang aneh dengan kemunculan monster tingkat naga di ibu kota. Dia berusaha mengorek informasi dari monster kera, karena monster itu bisa berkomunikasi layaknya manusia. Karena kau akan menjadi santapanku, aku akan mengatakannya. Setidaknya kalian tidak akan penasaran saat berada dalam perutku. Kera putih itu tampak tidak peduli dengan 4 orang rana abadi. Di hadapannya, makhluk itu benar-benar sangat sombong. Namaku Dayuan, aku berasal dari benua timur. Kaisar dan rekannya terkejut saat mendengar perkataan monster kera yang mengaku bernama Dayuan itu. Tidak mungkin, orang-orang dari 4 benua memang bisa masuk ke benua timur. Tetapi tidak mungkin kalian bisa keluar dari benua yang disegel itu. Rekan Kaisar Ying yang melayang di sebelah Kaisar menolak untuk percaya. Hahaha, terserah kalian percaya atau tidak, setelah memangsa kalian semua, aku bisa kembali ke benua timur. Sekarang serahkan padaku token Kaisar yang berisi teknik Asyura pembunuh dewa, dengan begitu, aku akan memberi kalian kematian. Tanpa rasa sakit, mata biru monster itu menatap tajam orang-orang yang menatapnya dengan aneh. Aku mengerti. Ternyata itu tujuanmu sebenarnya. Kaisar mengangguk, tetapi dia belum puas dengan informasi yang dia dapat. Beruntung kera naga sangat sombong, makhluk itu berbicara seolah mereka semua hanyalah hidangan yang sudah disiapkan untuknya. Ternyata seperti itu, teknik yang dimiliki oleh kekaisaranku secara turun-temurun berasal dari benua timur, ucap Kaisar merasa puas. Ternyata, monster kera naga ini dikirim seseorang dengan usaha keras untuk merebut teknik yang dia miliki. Sementara itu di istana, permaisuri yang tengah hamil 7 bulan meringis kesakitan. Raungan monster iblis tadi itu membuat kandungannya terasa sakit, membuat para pelayan menjadi sangat panik. Permaisuri, Anda harus berusaha menahannya. Belum, waktunya bagi bayimu terlahir ke dunia. Pelayan, yang tidak lain adalah Wu Ning, wanita yang membesarkan Wu Chen terlihat sangat khawatir. Melihat wajah pucat permaisuri membuat wanita parubaya itu semakin cemas. Kuharap bayi nyonya bisa bertahan, batin Wu Ning merasa takut jika ketuban permaisuri pecah sebelum waktunya. Dia terus berdoa agar bayi dalam kandungan permaisuri bisa bertahan hingga usia kehamilan 9 bulan.
1 hari sudah berlalu sejak kemunculan kera naga. Kaisar dan beberapa jenderal berhasil menjauhkan monster itu dari ibu kota. Kedatangan makhluk itu secara tiba-tiba membuat para penjaga kota tidak siap untuk membuat arai pelindung. Walau terlambat, kota kini sudah dilindungi oleh tabir pelindung yang dibantu oleh kaisar sebelumnya. Setidaknya kaisar bisa bertarung dengan perasaan tenang. Walau kaisar sudah berada pada tahap puncak ranah abadi dan dibantu oleh 3 orang jenderal, mereka masih kesulitan menghadapi kera naga. Seorang jenderal yang berada di ranah abadi tahap awal akhirnya terkena serangan dari kera naga yang bernama Da Yuan itu. Dia menghempas tanah dengan tubuh terbalut es yang telah mengkristal. Jenderal itu mati dengan tangan yang telah terputus. Kaisar mengatupkan rahangnya. Sebelumnya, beberapa orang ranah langit dan jiwa turut datang membantu, tetapi kehadiran mereka justru membuat kaisar kewalahan. Dengan terpaksa pemimpin kekaisaran Ying itu memerintahkan mereka untuk menjauh. Kaisar mencoba mengatur napasnya yang memburu. Pakaian pria itu sudah robek di banyak bagian. Jubah yang ia kenakan tidak lagi berbentuk sebagaimana layaknya. Monster ini benar-benar kuat. Jika sendirian, aku sudah pasti mati beberapa waktu yang lalu. Gumam kaisar menatap 2 jenderal lain sedang bertarung. Dia menghirup napas panjang dan menelan pil pemulihan. Pangeranmu telah berhasil mengungsikan istri dan kedua putrinya. Dia dari kejauhan menyaksikan pertarungan antara kaisar dan kera naga. Kuharap kaisar berhasil mengalahkan monster itu. Aku tidak percaya, tinju peremuk tulang dari seorang abadi tidak bisa menjatuhkan monster ini. Sekuat apa sebenarnya orang-orang dan makhluk benua timur itu? Aku belum melihat Kaisar Ying menggunakan kekuatan penuh Ashura pembunuh dewa. Teknik legenda itu apa dia benar-benar memilikinya? Saat ini pangeranmu melihat bayangan tubuh kaisar terbentuk. Berbeda dengan jurus kedua yang dimiliki oleh Wu Chen. Bayangan kaisar benar-benar terlihat seperti dirinya dan berukuran seperti raksasa. Bukankah itu avatar dari jurus ketiga Ashura? Pembunuh dewa, jurus tendangan bayangan. Pangeranmu berseru dengan tatapan kekaguman. Hiya, kaisar dan avatar miliknya melesat ke arah kera naga. 2 orang jenderal segera menjauh. Mereka mengambil kesempatan untuk sedikit mencuri napas. Blar, tameng dari es yang dibentuk oleh kera naga hancur berkeping-keping saat avatar kaisar menghujam dengan kedua tinjunya. Disusul kemudian dengan serangan kaisar sendiri. Amukan dewa gila, seru Kaisar Ying meninju kera naga berulang kali. Dengan menghilang berpindah tempat, Groar, naga itu mengeluarkan geraman keras. Dia berusaha menyerang orang yang selalu bergerak dengan cepat. Di satu kesempatan, avatar raksasa kaisar berhasil melayangkan tinju ke kepala monster iblis itu. Da Yuan jatuh menukik dengan cepat hingga membentur permukaan tanah. Boom! Akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat. Lagi jurus pukulan penggetar bumi, 2 jenderal yang melihat tersenyum lebar. Kaisar benar-benar jenius. Sejati, dia bisa memadukan semua bagian jurus. Ashura dewa pembunuh dewa dalam satu kesempatan, ucap seorang jenderal terkagum-kagum. Mereka berdua sudah tampak kelelahan dan terluka cukup parah. Tapi sayangnya menghadapi monster sekuat itu, Kaisar harus menggunakannya dengan hati-hati. Atau kekuatannya akan terkuras dengan cepat. Jika melawan abadi lain, kurasa tidak akan ada yang bisa mengalahkan Kaisar wala dia tidak menggunakan ketujuh jurus Ashura. Pertarungan terus berlangsung hingga hari ketiga. Groar, Da Yuan meraung dengan suara yang memekakkan telinga, makhluk itu terlihat sudah terluka parah. Begitu juga dengan Kaisar yang menjadi lawannya. 2 makhluk berlainan jenis itu terlihat sudah sangat kelelahan. Sedangkan 2 jenderal sudah tidak sanggup lagi bertarung. Da Yuan menatap Kaisar dengan kebencian, manusia yang dia kira lemah dan bisa dia injak dengan mudah. Ternyata sangat kuat, bagaimana mungkin aku kesulitan melawan seorang abadi? Aku bahkan bertarung imbang dengan Raja Surgawi. Monster itu berpikir sejenak, teknik yang dia gunakan benar-benar sangat kuat. Pantas saja orang itu menginginkan teknik Ashura pembunuh dewa, jika orang ini mencapai ranah Raja Surgawi atau di atasnya. Aku pasti sudah mati. Aku beruntung manusia di benua ini tidak akan bisa mencapai ranah lebih tinggi dari abadi. Monster itu tampak menyesal dan sudah kehilangan keangkuhan dan kesombongannya. Sialan, di mana kau iblis betina? Kenapa kau tidak keluar untuk membantuku? Monster iblis dengan tingkat naga itu mengerutu dan terlihat mencari keberadaan makhluk lain. Membuat Kaisar yang mendengarnya menjadi sangat cemas. Tidak mungkin. Jangan katakan ada monster lain yang setingkat dengan makhluk ini.
batin Kaisar Ying dengan raut pasrah. Menghadapi satu makhluk saja mereka harus bertarung mati-matian. Kini harus bertarung dengan dibayangi oleh kekhawatiran akan munculnya monster lain. Monster iblis itu kembali berteriak keras, "Rubah betina, keluar kau. Jangan bilang kalau kau berani mengkhianati tuan kita. Dasar iblis pengecut," bentak Dayuan dengan kesal. Dayuan lalu berbicara pada Kaisar Ying, "Manusia, aku Dayuan mengakuimu sebagai salah satu lawan terberat yang pernah kuhadapi. Untuk itu mari akhiri pertarungan kita." Kaisar merasa lega setelah menunggu beberapa waktu, tidak ada monster lain yang muncul. Dia menarik napas panjang, lalu kembali menyiapkan serangan terkuat yang dia miliki. Pria itu mengangkat tinjunya ke arah atas, awan petir tercipta dan berputar seperti akan ada badai besar. Dayuan menyeringai lebar memperlihatkan gigi. "Taring yang tajam, hahaha, aku tidak mungkin kalah oleh manusia rendahan sepertimu. Setelah memangsamu, akan kuhancurkan benua tengah." Sebelum kembali ke timur, monster itu mengepakkan sayapnya dengan cepat dan naik tinggi ke udara. Dari kepakan sayap monster menimbulkan angin kencang, badai salju kembali muncul. Kaisar bahkan merasa tubuhnya mulai kedinginan. Dia dengan seluruh kekuatannya menarik tangannya ke bawah. Di dalam alam spiritual Kaisar, dia tampak menggunakan seluruh jurus dari rangkaian Asyura pembunuh dewa dengan 6 bayangan masing-masing. Keenam bayangan itu kemudian menyatu dan masuk ke tubuh Kaisar Ying. Avatar iblis dengan 4 lengan keluar dari pusaran badai di langit. Setiap lengan iblis itu menggenggam tombak Trisula bermata 3. Bulu-bulu putih kera naga sampai berdiri merasakan kekuatan dari teknik yang digunakan oleh Kaisar Ying. Dia kembali meraung keras hingga semua salju yang ada di sekitar tempat itu tertarik dan berkumpul menjadi satu, membentuk satu kera naga dari kristal es yang diselimuti energi berwarna biru. Kaisar Ying dalam posisi diam mengarahkan avatar Asyura ke arah Dayuan. Avatar itu terbang dan melesat dengan cepat. Dayuan juga melakukan hal yang sama, kera naga es terbang ke arah Kaisar Ying. Kera naga es hancur setelah ditebas oleh 4 lengan Asyura yang menggenggam tombak Trisula, menghasilkan bongkahan kecil kristal es yang berterbangan ke segala arah. Pangeran Ying yang berada sangat jauh, bahkan harus membuat tameng energi untuk melindungi dirinya. Dia bahkan sampai terhempas karena gelombang kejut dari 2 benturan kekuatan. Saat teknik monster kera naga hancur, Asyura terus maju dan menikam tubuh monster iblis. "Sial, ini sangat memalukan. Aku kalah oleh seorang abadi. Rubah betina sialan, kau akan membayar pengkhianatanmu pada Tuan." Kera naga melayang jatuh dengan punggung lebih dulu, 4 lubang dengan darah mengalir deras di tubuh monster iblis itu. Di sisi Kaisar Ying, pria itu batuk menyemburkan darah. Lalu pandangannya mulai memburam, dia pun akhirnya jatuh dari ketinggian. Pangeranmu yang melihat tubuh Kaisar terjatuh, segera terbang dan menangkap tubuh Kaisar yang telah menyelamatkan anak dan istrinya. Dari satu tempat tidak jauh dari ibu kota. "Dasar kera bodoh, walaupun kita berhasil, orang itu akan tetap menjadikan kita budaknya. Lebih baik hidup bebas di sini dan mencari cara menjadi manusia seutuhnya," ucap seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Hanya saja, wanita itu memiliki 2 ekor, seperti ekor rubah di belakangnya. Tampaknya wanita ini yang tadinya dipanggil oleh Dayuan. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.